saya juga, Bu. Ya, Mbak. Stop. Dokter Arsa. Ya, amankan jalan nafas pasiennya Ya, dulu, Bu. sudah, dokter. Ya. Ya, ambil oksigen ya. Oke. Ya, Bidan Sri, Ya. ukur tensi ya, nadi sama RR-nya ya. Ya. Setelah itu, lakukan pemeriksaan abdomen ya. Siap, dokter. Habis dari pemeriksaan abdomen, lakukan pemeriksaan vital tanja, Ya. pemeriksaan VT ya. Siap, dokter. Bidan Yanti, tolong pasang infus dan ambil darah ya. Siap, dokter. Dokter lapor izin tensi saat ini 170/110 dokter dengan nadi 100 dokter, respirasi 30, SpO2 96 dokter. Ya. Ibu. Ya. Ibu siapa namanya, Ibu? Ibu Putu. Gimana sekarang, Ibu? Pusing? Ya. Bapak izin saya mau melakukan pemeriksaan dalam ya. Bidan Yanti, Siap. setelah itu siapkan untuk pemasangan kateter ya. Pemeriksaan abdomen sudah? Sudah dokter, Ya. izin lapor TFU setengah pusat PI dokter dengan MACD 26, kemudian DJJ-nya tadi terdengar 135 kali per menit. PT scan segera saya lakukan. Iya. Dokter VT bukaan 1 dokter, teraba kepala di hold 1, ketuban masih utuh dokter. Bidan Yanti lanjutkan ya. Ya, Bidan Sri. Ya, Bidan Yanti pasang selang kateternya, kemudian tampung urin, dan setelah tampung urin masukkan MgSO4 sesuai protap ya. Siap dokter. Ya. Ibu, saya pasang selang kencing Ibu ya. Lemas Ibu ya. Urin sudah tertampung dokter. Ya. Nanti masukkan MgSO4-nya ya. Urinnya tertampung 200 dokter. Ya. Bidan Desi, ambil darahnya ya, bawa ke lab ya. Ya. Oke. Bidan Sri, Ya dokter. tolong pasang NST dan monitor ya. Baik Pak, selamat siang. Saya Dokter Arsa ya, yang bertugas jaga hari ini. Ya, Bapak suaminya Ibu Putu? Ya. Ya. Istrinya datang dengan kejang ya. Saat ini kejang dalam posisi hamil ya. Yang disebut dengan eklamsi ya Pak ya. Tadi tekanan darah baru datang sangat tinggi Pak. Itu yang menyebabkan ibunya kejang. Ya. Kita sudah tangani kejangnya dan sudah berikan anti kejang. Saat ini ibunya sadar, namun responnya agak lambat Bapak. Ya. Tadi sudah diambil pemeriksaan darah dulu dan dicek kencingnya. Setelah ini saya akan lapor dulu sama dokter kandungannya. Ya, nanti setelah saya lapor, nanti saya kasih tahu jawaban dari dokter kandungannya. Ya, ada yang tanyakan Pak? Saya tidak ada. Ya, mohon maaf, kira-kira ini hamil keberapa Pak? Ini hamil yang pertama kebetulan. Hamil ke pertama. Kira-kira kapan perkiraan lahirnya? 5 hari lagi sih. 5 hari lagi ya. Oh ya, itu Bu ya Bapak ya. Nanti saya lapor dokter kandungannya dulu. Ya. Dokter lapor MgSO4 yang 4 gram 40% sudah masuk dokter. Oke. Tetap pantau ya tensinya, nadinya, sama kencingnya. Saya akan lapor dokter DPJP dulu. Ya. Oke, siap dokter. Selamat siang dokter. Perkenalkan saya Dokter Arsa, Dok. Izin konsul pasien dari VK Pone IGD, dokter. Oke dokter, selamat siang, silakan. Izin Dok, pasien atas nama Nyonya A, usia 21 tahun, perempuan, dengan G1P0A0 dokter. Usia kehamilan 39 minggu 2 hari, tunggal hidup dengan eklamsi dokter. Pasien diantar oleh suami dengan riwayat kejang
selama 1 kali dok dari rumah dok. Kemudian sampai di UGD mengalami kejang yang kedua kali dok. Saat ini kondisi pasien masih sadar tapi masih lemah dokter. Tensi baru datang 170/120 dengan nadi 100 kali per menit dokter. Dengan respiratory rate-nya 26 kali per menit, suhu 36,9 dokter. SpO2 95%. Dari pemeriksaan status obstetrinya didapatkan TBU setengah pusat dokter dengan IS tidak ada, DJJ 168 kali per menit dengan VT pembukaan 1 jari teraba kepala dok. Sudah kita lakukan stabilisasi dan pemberian MgSO4 sesuai protap dokter. Mohon evaluasi lebih lanjut dokter. Baik, terima kasih dokter. Sudah dilakukan stabilisasi ya dokter ya? Sampun dokter. Oksigen sudah diberikan dokter? Sudah dokter. Baik, tolong ditambahkan nifedipin 10 mg per oral. Apakah MgSO4-nya sudah masuk? Sampun dokter, sudah di loading dokter. Baik, lanjutkan stabilisasi pasiennya. Saya akan segera evaluasi ke sana. Terima kasih ya dokter. Tinggi dokter, terima kasih kembali dokter. Bidansri tolong bantu ya Bidansri. Baik Bapak. Oh, ya. Tadi saya sudah telepon dokter kandungannya. Nanti akan merawat itu dokter Suryanta ya. Oh iya. Ya, dokter Suryantanya yang merawat nanti akan dokternya akan ke sini memberitahukan kondisi dan memeriksa ibunya. Oh iya. Ya. Bidansri sudah dikasih nifedipin? Siap sudah dokter. Ya, nanti siapkan dulu pasiennya ya. Setelah itu, setelah dokter Suryanta datang dan menemui keluarga pasien, kita siapkan ke ruang OK. Siap dokter. Selamat siang. Oh iya. Ya, selamat siang. saya dokter Suryanta ya. Izin saya dokter spesialis kandungan yang bertugas hari ini. Izin saya periksa ibunya ya. Silakan. Bu, Ibu. Ya, saya dokter Suryanta ya. Izin periksa ya. Bapak, Oh, iya. setelah saya lakukan pemeriksaan, ternyata ibu mengalami kejang yang diakibatkan tekanan darah yang tinggi selama kehamilan. Gitu ya. Jadi kondisi kejang saat ini sudah sih kami atasi dan kondisi ibu sudah stabil. Namun bayi yang dikandungnya ternyata detak jantungnya tidak stabil ya. Dari saya melihat hasil rekaman detak jantungnya ternyata mengalami peningkatan. Gitu ya. Kondisi kejang dan kondisi bayi saat ini semuanya diakibatkan oleh ari-ari yang tidak menempel dengan sempurna selama kehamilan. Gitu ya. Jadi kalau selama ari-ari dan bayi belum dilahirkan, itu risiko kejang berulang masih tetap ada. Gitu ya. Setelah saya lakukan pemeriksaan tadi, ada sih pembukaan 1, tapi kondisi bayi dikategorikan dengan gawat janin. Gitu ya. Jadi saya harus memutuskan melahirkan ibunya dan bayi dengan cara operasi sesar dengan segera ya. Nah misalnya kalau istri saya nggak dikasih tindakan tuh ada resikonya ya dok ya? Ya, ada tetap ya. Jika tidak dilakukan tindakan, itu bisa terjadi risiko kejang berulang ya. Kemudian risiko tindakan juga tetap ada. Jadi seperti perdarahan, infeksi, seperti itu ya. Dan juga setelah dilakukan tindakan, ibu saya akan rawat di ruangan intensif atau ruangan ICU ya, untuk pengawasan yang lebih ketat. Dan juga saya menyarankan untuk ibunya menunda kehamilan terlebih dahulu ya. Karena apa? Risiko kejang berulang atau tekanan darah tinggi berulang di kehamilan berikutnya masih tetap ada. Ya, jadi saya sarankan untuk menunda kehamilan dengan menggunakan KB. Ya, jadi saya akan menyarankan KB pasang ya, IUD yang akan saya pasang setelah hari-hari lahir. Seperti itu. Apakah Bapak paham? Ya paham dok. Mengerti ya Pak ya? Ya, sudah jelas ya Pak ya? Ya, Ya, mari kita lakukan persetujuan tindakan medis ya. Ya, silakan. Oh ya ke sini. Selamat siang Bapak. Nama saya Bidansri Bapak ya. Nah di sini bertugas untuk menjelaskan apa yang telah tadi disampaikan oleh Dokter Suryanta terkait dengan tindakan yang akan dilakukan kepada istri Bapak. Bapak artinya setuju ibunya dilakukan operasi dengan segala kemungkinan yang terjadi pada ibu dan bayi. Bapak sudah paham? Ya, Kalau begitu silakan Bapak untuk mengisi tanda tangan di sini ya Bapak ya, bahwa Bapak itu setuju untuk dilakukan tindakan operasi, kemudian tindakan pada bayi dan tindakan anestesi. Silakan Bapak bisa tanda tangan di sini langsung saja. Iya. Dengan atas nama Bapak siapa Bapak? Bapak Komar. Bapak Komar. Baik, kalau begitu semuanya sudah siap, Bapak berkas sudah lengkap. Ibu akan kami antarkan ke ruang operasi. Ada lagi yang harus ditanyakan Bapak? Saat ini tidak ada. Baik, nanti kalau sambil jalan Bapak boleh bertanya kepada kami Bapak. Oke, mari kita sekarang berangkat ke ruang operasi bersama Ibu. Halo, selamat siang. Dengan ruang Gunakse. Selamat siang, dengan ruang Gunakse ya. Ya. Bu Bidan, izin lapor pasien ya dari PJP Dr. Suryanta atas nama Nyonya A, perempuan usia 21 tahun dengan G1,
B00, usia kehamilan 39 minggu 2 hari, tunggal hidup dengan eklamsi. Rencananya SC dokter ya? Iya, ada rencana SC Cito ya Bu Oh, iya. Bidan. Dokter minta datanya, ketubannya warna apa nggih? Ketubannya warna hijau Bu Bidan. DJJ-nya terakhir, DJJ terakhir 168 kali per menit Bu Bidan. ada perdarahan dokter? Pendarahan tidak ada Bu Bidan. Riwayat penyakit tambahan ibu? Tidak ada riwayat penyakit kencing manis maupun hipertensi Bu Bidan. Nggih. Baik dokter, tiang hubungi DPJP Dumun, nanti selanjutnya tolong kabari bila ada dokternya pasiennya mau naik, silakan dikabari. Nggih. Siap Bu Ya, Bidan. siap dok, sukses. Siang Bapak. Oh iya, siang, Nggih, Dok. tiang Dokter Winnie, Bapak dokter anaknya. Oh, Dokter Winnie. Nggih, dia mau menjelaskan niki kan ibu dengan kejang. Artinya resikonya dari ibu ke bayi nike, resikonya nanti lahir bisa bayi tidak bernapas Bapak atau gangguan jantung nggih. Sehingga nanti bila diperlukan bayi tidak bernapas, maka kita akan memberi bantuan napas nanti di dalam ruang operasi ya Bu Pak ya. Dan juga akan memberikan kompresi dada namanya Pak untuk pijat jantung jika diperlukan. Nah, itu memang semua akan ada efeknya ya Pak. Nah, tapi untuk menyelamatkan bayi memang harus kita lakukan tindakan. Oke, apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Bersedia, oke. Baik, kami akan berusaha dengan tim untuk membantu saat terjadi kelahiran anak Bapak. Mudah-mudahan yang kita harapkan itu bagus ya Pak. Ya. Tapi kalau itu terjadi maka kami akan melakukan tindakan namanya resusitasi jantung dan parunya. Ya Pak, ada pertanyaan? Untuk saat ini Iya, oke. Nanti saya minta tanda tangan inform concern apabila itu diperlukan, kita akan segera lakukan ya Pak. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Tadi saya sudah dihubungi ya dari Peri bahwa kita akan ada SC Cito ya dengan indikasi G1, UK, aterem, tapi ibu dengan kejang eklamsia ya. Sehingga ini bayinya juga ada fetal distress. Kemudian ada ketubannya sudah pecah. Jadi resiko nanti akan terjadi gangguan kardiorespirasi. Sehingga nanti saya akan sebagai leader, saya akan memandu jalannya resusitasi. Nanti saya akan bertanggung jawab terhadap RW dan breathing. Nanti Irma yang akan menjadi asisten 1 ya. Ya, Nanti, saya bertanggung jawab terhadap sirkulasi, Ya. yaitu DJJ, kemudian suction, PIP, dan pengaturan FiO2. ya, nanti ikut untuk melakukan kompresi dada jika diperlukan. Dan jangan lupa pemasangan pena akses pena sentral ya. Terus Yuyun, nah Yuyun nanti akan menjadi asisten 2. Ya, baik dokter, saya akan nanti saya akan berada di asisten 2. Saya akan mengatur suhu, mengatur sirkulasi bayi agar dia tetap hangat, kemudian akan menyiapkan obat-obatan bila diperlukan. Dan jangan lupa nanti untuk klik timer ya, begitu bayi lahir ya, itu yang pertama ya. Kemudian nanti alat-alatnya ingat disiapkan ya. Dari termoregulasinya nanti kita 15-30 menit harus sudah siap di OK, sudah dihangatkan dulu kain dan lain sebagainya, kemudian breathing, sirkulasinya sama obat-obatan dan equipment yang lainnya seperti biasa. Kemudian Nita sebagai asisten 3 nanti membantu untuk mencatat jalannya resusitasi, membantu saat kita perlukan, kemudian melihat bagaimana jalannya resusitasi untuk dievaluasi. Oke, siapkan alat, kita langsung menuju ke ruang OK. Ya. Bapak bisa nunggu di lantai atas ya, dari sini lantai 2 ya Bapak ya. Nanti ketemunya di sana ya Pak ya.
Dokter, hari ini hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 akan dilakukan operasi pada pasien umur 25 tahun dengan G1P0A0 usia kehamilan 39 minggu 2 hari dengan tunggal hidup dengan eklamsia. Akan dilakukan anestesito dengan dokter operator Dr. Suryanta Adisastra SPOG, dokter anestesi Dr. Jus Laksmi SPAN, dengan asisten anestesi Andri Parwitra, asisten operator Sinaryawan, perawat instrumen Pande Komang Satnyana, asisten duanya ni Wayan Sriwidiasih. Dari dokter operator, apakah ada penggunaan obat antibiotik propilaksis, dok? Dari anestesi? Dari instrumen? Baik. Izin time out selesai. Sebelum kita mulai operasi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh dokter operator. Gak nangis, ayo. PIP-nya di 30. PIP datang 30. Angkat, siapin vaksin. Gak ngangkat. Nain PIP. PIP yang jadi 35. Nain lagi 40. PIP 40. Operasi tidak tercapai, dok. Ya, evaluasi detak jantungnya. 70 kali per menit. Bayi nggak nangis. Siapkan intubasi. Pakai yang nomor 3. Siapkan nomor 3,5. Ya, dokter. Ya. Udah tercapai. Ayo. Ayo dengarkan. 70 kali per menit. Sama nggak kanan kiri? Coba dengerin. Masuk ya? Masuk. Sama kanan kiri. Coba dengerin sini. Ya. Ya, disaksi kedalaman 9 ya, Pak. Kurang lebih. Tarik kembali. Ayo evaluasi, heart rate-nya dulu. Heart rate di 110. Dengerin di sini. Kemudian saturasi sudah tercapai di 80%. Denyut jantung di 85. Ya,
kita evaluasi. Imunisasi sudah Nek oksigen sudah di 100 ya. suhu 365 dok. Iya. Evaluasi lagi heart rate-nya, heart rate-nya 130. Heart rate 130 dokter. Saturasi oksigen saat ini 85. Ini menit keempat ya. Oke. Saya pasang OGT dok. Ya, pasang OGT-nya. Pasang umbilikal ya. Siap dok. Iya. Kita stabilkan pasiennya. Oke, cek gula darahnya. Kemudian pasang umbilikal ya. Ya dokter. RW-nya sudah paten. Suhunya sudah tercapai di 36,5. Nanti kita cek labnya di ruangan aja ya. CDL, IT ratio, AGD, BS. GDS pasien 60 dokter. Ya, aman. Umbilical terpasang dok. Iya. Panggilkan ini, hubungi perinatologi, ruang NICU untuk pemakaian ventilator ya. Nanti kita setting di situ. Saya dokter. Ya, Kami siapkan. hubungi radiologi juga dokter. Ya, radiologi untuk ronsen sekalian. Siapkan inkubator transport. Kita KI sekalian keluarga, kondisi pasien, dan apa rencana tindakan kita berikutnya. Siap dokter. Oke, siapkan inkubator transport. Halo, ruang radiologi. Kami dari ruang perinatologi akan membawa bayi dengan asfiksia. Mohon disiapkan untuk ronsen. Baik, kami akan segera ke sana. Terima kasih. Halo, ruang NICU. Kami dari ruang OK. Tolong siapkan alat ventilator karena kami akan membawa bayi dengan pos asfiksia. Oke, terima kasih. Oke, selamat siang teman-teman. Terima kasih. Tadi bantuannya kita sudah berhasil melakukan resusitasi pada bayi yang memang lahir tidak menangis dan mengalami gangguan respirasi. Nah,
Nah, untuk perbaikan langkah kita ke depan, kira-kira ada masukan mungkin dari asisten 1 dari apa yang kita sudah lakukan tadi? Terima kasih dokter, untuk tugas saya di asisten 1 tadi untuk pengaturan PIP sudah sesuai dengan instruksi dokter. Kemudian mungkin kekurangan saya tadi dalam kecermatan mendengarkan untuk denyut jantungnya dokter, mungkin ke depan saya akan semakin belajar sehingga nanti bisa mengikuti. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih, mungkin nanti dilihat di sana cukup 6 detik aja ya dikalikan 10. Oke, asisten 2. Dokter, terima kasih dokter. Mungkin dari saya tadi untuk pemasangan akses pena umbilikal persiapannya kurang matang, jadi agak kelabakan menyiapkan alat. Kemudian untuk pemasangan akses OGT juga plasternya mungkin kurang, fiksasinya kurang rapi menurut saya. Itu saja sih dokter. Ya, kira-kira dari yang pencatatan tadi setelah diamati? Oke, baik, terima kasih dokter. Baik, dari tadi manajemen waktu dari OKA kemudian sampai ke ruang licu itu memerlukan waktu yang lama. Jadi untuk kedepannya kita usahakan semoga nanti kedepannya ada kardiologi bikinnya seperti dokter. Ya, itu memang permasalahan kita ya. Jadi saat transportasi. Tetapi overall saya juga sebagai kapten ya tetap kita semua belajar untuk perbaikan apa yang kita lakukan setiap resusitasi bayi ya. Terima kasih teman-teman, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih dokter.